Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya Rofi di channel Bacip Moto. Jadi kita akan bikin video mereview bagaimana motor yang dirubah dari bensin menuju baterai itu berumur 2 tahun lebih. Ya, jadi akan saya membahas di video ini apa saja kelebihan, kekurangannya dan lain-lainnya. Dan untuk teman-teman yang penasaran bagaimana ya hasilnya, kekurangannya apa, kelebihannya apa, konversi ini selama ini, tonton video ini sampai dengan selesai. Oke teman-teman, jadi berhubung motor ini itu selalu dipakai oleh karyawan kami dalam beraktivitas operasional bengkel tiap hari. Jadi motor ini benar-benar motor yang disiksa ya. Oke, kondisinya banyak sekali yang berubah terhadap motor ini. Dari yang sebelumnya motornya glowing, bagus, herang ya. Sekarang udah mulai buduk ya. Dari bodinya dulu memang bukan body original baru. Dulu tuh pernah kita cat, tapi sekarang pada ngelupas. Nah ini ngelupas karena kaki ya, jadi diam kaki sini dia ngelupas. Body juga ini udah mulai pada baret-baret ya. Udah pada baret-baret, body dari depan sampai belakang itu semuanya pada baret-baret ya. Tuh teman-teman bisa lihat. Ini bodinya udah baret ya. Dan kemarin kompresirnya bermasalah, tapi udah saya benerin. Terus untuk bagian sebelah sana BLDC-nya kita akan di review, boleh. Nah, lihat. Ini untuk bagian dinamonya ya, teman-teman. Untuk bagian dinamonya ini udah mulai agak berkarat-karat. Dulu ini bautnya hitam tapi udah saya chrome. Tapi sekarang udah mulai karat-karat lagi ya. Dan ini bagian penyambung antara BLDC atau mesin bagian belakang dengan rangka depan itu juga mulai berkarat ya. Ini karena pemakaian. Ini udah terobos banjir beberapa kali ya dan dinyatakan aman, tidak pernah ada kendala. Nah, ini mesin besi-besinya. Oke, kita ke kabel. Untuk kabel aman, tidak ada melepuh, terkelupas dan lain-lain aman. Nah, untuk ban ya, ban juga udah pada agak dugul ya ini bannya. Oke, boleh muter sebelah sini, muter gam. Nah, ini untuk spakbor. Untuk spakbor ini udah mulai mengelupas ya teman-teman. Udah mulai mengelupas. Nah sebelah sini juga kita akan review juga. Untuk bagian CVT-nya dulu sempat kita posting itu masih ada box filter ya. Tapi sekarang box filternya udah saya lepas. Dan sekarang bulucun aja seperti ini. Jadi nggak ada part di sininya ya. Nah ini udah bautnya juga udah pada nggak ada ya. Ini karena mekanik kan kadang bersihin, bongkar, jadi bautnya kadang lupa ya. Nah bodi sebelah sini juga sudah mulai tidak ada ya, bodinya nggak tahu kemana nih. Jadi benar-benar motor ini dipakai setiap hari, dites setiap hari dan memang kondisinya jadi seperti ini ya. Nah kita akan buka bagian joknya juga. Untuk kunci kontak udah pernah diganti juga ya. Oke, kita akan buka. Ini dia. Untuk kondisi dari controller, untuk kabel-kabelnya aman ya, kabel-kabelnya aman, tidak ada yang terkelupas, tidak ada yang terbakar, itu aman. Ya, ini hanya saja kebul-kebul ya, karat ya. Jadi bukan hanya bawaan BRT-nya berkarat, tapi bawaan motornya juga berkarat tuh. Ini banyak karat ya, teman-teman. Dan untuk area baterai, teman-teman boleh lihat. Ini area baterainya ya. Baterainya selama ini saya pakai tidak pernah ada kendala ya. Jadi tidak pernah rewel, tidak pernah mati sendiri, tidak ada susah pengecasan dan ini tidak ada, normal ya. Jadi bagian ini seperti ini. Untuk joknya Masya Allah ini udah ini ya teman-teman tuh. Oke. Untuk mika speedometer. Nah, untuk mika speedometer ini mikanya dulu itu pecah-pecah, tapi sekarang kita udah ganti dengan mika yang baru. Dan untuk ada tombol di sini, teman-teman boleh cek sini. Ini ada tombol. Tombol ini adalah kalau ke bawah di Bacip itu dia mundur. Ini untuk speed 1 yang biasa, ini untuk speed 2 yang jengat ya. Tapi speed yang jengat ini membuat konsumsi daya baterainya agak nyedot gitu ya. Nah, kita akan coba nyalakan motor ini sekarang apakah normal, berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, teman-teman boleh. Nah,
sebelah sini boleh dilihat. Jadi untuk kontak di-on-kan ya. Kontak di-on-kan, nanti lampu ready-nya. Ini lampu ready-nya menyala, dan ini nggak bisa digas ya. Jadi ini nggak bisa digas teman-teman karena belum di starter. Kita nyalakan tinggal pencet rem aja, pencet rem dan starter. Nah ini baru lampu ready-nya akan menyala. Ini adalah kapasitas baterai. Jadi kapasitas bensin yang dulunya bensin sekarang jadi kapasitas baterai. Semua instrumennya ini nyala seperti biasa, motor pada biasa ya. Jadi semua instrumennya nyala, klakson juga nyala, dan lain-lainnya juga nyala ya. Ini udah bisa nyala. Boleh teman-teman lihat sebelah sana. Atau boleh lihat sebelah sini. Oke, nanti kita akan tes nyala ya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah bisa digas. Jadi tinggal digas saja. Ini saya yang pertama pakai mode yang sangat cengat ya. Wah, jadi motornya memang nyaman, tidak ada getaran, tidak ada bau bensin. Jadi gas nyala. Semuanya normal selama saya pakai, tidak berkendala. Ini mode 2. Mode 2 itu biasa ya, jadi nggak jamak. Dan yang terakhir ada mode mundur. Ini gasnya pelan aja. Untuk mundur itu ada menu safety-nya. Jadi kalau digas sekalipun itu dia tidak akan jadi nabrak, enggak. Ya. Tuh, jadi kalau kita gas sekali, kalau lagi jalan gitu kita mundurin, itu nggak bisa langsung kenceng karena ada batas RPM-nya yang jalan gitu. Nah, terus pada mode, kalau mode kita jalan terus tiba-tiba kita kepencet mundur, itu nggak bisa. Saya coba ya. Ini kan maju, langsung mundur. Itu nggak bisa langsung jadi mundur. Ya. Jadi begitu. Jadi semuanya sudah dipikirkan oleh BRT dan aman. Ya. Dan untuk fitur keselamatan untuk standar 1 itu masih tetap berfungsi ya teman-teman. Jadi jangan khawatir pada saat standar 1 motor udah aktif itu nggak bisa digas. Ya, kita akan buktikan. Nah ini kita disetel motornya maju ya teman-teman tuh. Nah ketika motornya maju terus kita aktifkan standar samping, maka dia akan berhenti seketika. Jadi aman. Nah, terus teman-teman kalau misalkan lagi diam, standar 1, itu motornya nggak bisa digas. Sini lihat. Motornya nggak bisa digas dan lampu di sininya jadi kedip-kedip. Ini nih, ini standar 1 ya. Oh. Jadi aman ya teman-teman. Jadi motor ini aman, tidak akan jadi lagi standar 1, lagi kondisi standby terus jadi nabrak, enggak. Ini aman. Karena semua fiturnya sudah dipikirkan oleh BRT. Ya. Jadi aman, dan kalau kalian mau maju ya standar 1-nya tutup lagi. Dan ininya lampunya jadi tidak berkedip lagi. Jadi biasa maju. Oh. Ya, teman-teman seperti itu. Oke, teman-teman, dan untuk pengecasan. Oke, dan untuk pengecasan, teman-teman, untuk pengecasan ini jadi chargernya emang dikasih sama BRT juga, dan saya ini custom. Jadi kabelnya saya panjangin biar dia bisa dicas di luar atau di garasi. Nah, ngecasnya gimana? Ngecasnya tinggal dicas saja. Ini ada di sini tombolnya. Ini tombolnya kayak gini ya, kayak belakang CPU. Ini tinggal dicolok aja. Tinggal itu dicolok, terus ininya colok ke listrik. Nah, untuk listrik yang kecil, misalkan di 450 watt itu masih bisa. Jadi nggak akan jadi ngejepret atau ya, nggak, aman. Oke, seperti itu teman-teman, dan kita akan buka area CVT-nya ya, teman-teman yang bilang katanya ditanyakan modal ya, tidak. Ini motor listrik bos, jadi bukan motor beat seperti biasa. Ini motor yang sudah dirubah jadi listrik. Motor listrik itu torsinya luar biasa, bagus banget. Jadi masalah tanjakan kuat ya, jadi masalah tanjakan tidak ada jadi masalah ya. Yang masalah adalah jarak tempuh karena masih baterainya masih mahal dan masih kecil nanti. Oke teman-teman, ini adalah area dari CVT-nya ya. Jadi CVT-nya sudah dirubah dan dia fix ya. Jadi CVT-nya fix. Jadi dia nggak main kayak motor Matic pada umumnya. Karena ini udah berbentuk rasio antara gear gede depan dan gear belakang yang kecil. Ini video ini yang banyak bilang orang ditanyakan modal.
karena mereka nggak mengetahui ini sudah dirubah jadi motor listrik, dan listrik itu ditanyakan tuh lebih bagus karena torsinya itu besar. Ya, kenapa saya pulinya depannya dikasih berat, kasih besar itu supaya top speednya ada. Ya, kalau ininya dibuat kecil nanti yang ada malah jumping gitu ya. Makanya saya rubah. Oke. Nah, jadi sepertinya seperti ini ya teman-teman. Dia masih ada tetap pibel. Dia masih ada tetap pibelnya. Loh, kayak gitu ya. Nah, kalau motor yang dikonversi adalah motor bebek atau motor sport itu nanti rantai, jadi nggak ada pibel. Nah, Bang, buat saja ini udah pakai rantai. Sebenarnya bisa, cuman yang jadi masalah udah berisik. Terus ketika nanti putus rantainya bisa buat pecah bagian sini. Dan itu sangat berbahaya. Makanya pilih pibel. Oke, teman-teman. Tadi video secara reviewnya sudah saya jelaskan. Jadi kita akan membahas masalah kelemahan dan kelebihannya. Oke. Nah, kita akan bahas untuk kelebihannya dulu ya. Nah, teman-teman, untuk kelebihannya setelah saya merubah dari bahan bakar menjadi konversi ini, yang pertama adalah operasional bengkel dalam masalah warawiri. Jadi untuk pembiayaan bensin itu yang sebelumnya boros itu bisa sampai 20 sampai 30 per hari, sekarang cukup ngecas sekali aja itu udah terpenuhi aktivitas bengkelnya. Karena dalam satu penuh baterai itu hanya menghabiskan Rp2.000. Jadi untuk usaha yang memang warawiri motornya dipakai operasional yang sangat aktif itu jauh lebih hemat menggunakan motor listrik ini. Ya, satu itu. Yang kedua adalah kelebihannya itu karena ini udah dirubah jadi motor listrik, jadi torsi untuk angkut barang itu jauh lebih besar. Jadi manggul galon, manggul barang-barang kardus bekas dan lain-lain itu jauh lebih kuat. Jadi tenaga untuk daya dorongnya lebih enak gitu ya. Yang selanjutnya adalah yang nggak bau, jadi nggak ada emisi gitu. Jadi nggak bau, nggak ada emisi, terus nggak perlu ada penggantian oli, nggak perlu ada pembelian spare part rusak dan lain-lain, nggak ada servis ya, hanya mengecek bagian VBL-nya aja gitu. Jadi itu kelebihan-kelebihannya. Dan terakhir adalah pajaknya. Kalau teman-teman udah jadi plat biru itu pajaknya jadi 0 ya. Untuk tahun kemarin itu jadi 0. Mudah-mudahan selamanya itu gratis, hanya bayar SKWLJ-nya kalau nggak salah. Jadi gratis, nggak ada pajaknya. Nah, oke teman-teman, itu untuk kelebihannya ya. Barangkali saya ada yang kurang, boleh teman-teman di komen menambahkan. Nah, untuk kelebihannya, kekurangannya, yang pertama adalah kekurangannya teman-teman kalau mau merubah konversi itu harus BBN dulu atas nama sendiri. Itu salah satu kekurangannya ya. Jadi saya aja ini BBN dulu ke atas nama mertua, baru bisa dirubah jadi motor listrik yang plat biru. Kalau teman-teman nggak BBN dulu, maka proses konversinya ini tidak akan bisa dilakukan. Jadi harus BBN dulu, dan itu memang memerlukan biaya. Saya berharap ke depannya kalau orang mau konversi nggak usah BBN dulu lah kalau bisa. Jadi nggak perlu warawiri, kesamsat dan lain-lain. Jadi langsung. Nah, terus kekurangan selanjutnya adalah pibel. Jadi untuk pibel generasi pertama ya itu memang tidak awet ya gitu, jadi cepat putus. Tapi BRT udah memberikan solusi, itu setiap ada yang retak, ada yang putus itu digaransi, diganti baru ya. Kalau di Bacip, motor-motor konvensi yang di Bacip itu disarankan 1 bulan sekali untuk mengecek saja, mengecek kondisi pibelnya bagaimana gitu. Nah, ini kan perlu dicek juga. Kalau ada retak sedikit, ini rusak, ganti yang baru. Nah, itu yang versi pibel yang lama. Nah, untuk versi pibel yang sekarang itu lebih kuat ya. Jadi pibelnya lebih kuat teman-teman. Jadi alhamdulillah sekarang BRT itu selalu improve ya. Jadi kalau misalnya ada kelemahan pasti akan diperbaiki. Begitu ya teman-teman. Nah, terus kelemahan berikutnya adalah jarak tempuh. Jadi jarak tempuhnya memang untuk saat ini belum bisa jauh ya. Kalau teman-teman pakai santai itu 35 sampai 40. Kalau teman-teman kebut-kebutan itu bisa sampai 25 km ya. Jadi 25 km untuk jarak tempuh sekali ngecas gitu. Dan untuk lama pengecasannya itu ada di sekitar 4 jam penuh gitu.
Jadi untuk kelemahan berikutnya itu. Terus yang lainnya nggak ada sih. Jadi kelemahannya hanya di situ aja. Pibel, proses yang harus BBN dulu sama jarak tempuhnya. Yang lainnya saat ini aman. Gitu ya. Jadi yang lainnya saat ini aman. Dan ini terakhir kita juga udah ganti shockbreaker. Shockbreaker ini adalah shockbreaker dari BRT. Ini enak banget, nggak bikin pegal-pegal nggak. Ini enak banget. Oke teman-teman, segitu untuk review motor konversi yang sudah dipakai 2 tahun lebih. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan worry, karena BRT sudah semuanya sudah dites. Tidak asal-asal bikin konversi, semuanya rapi, semuanya proper. Jadi jangan khawatir. Oke, teman-teman, sekian dari video kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman yang mengenai konversi ini. Oke teman-teman, tambahan itu untuk biaya konversi ini pada tahun yang sebelumnya itu biasanya habisnya di sekitar 6 juta ya. Belum termasuk surat-surat. Nah teman-teman yang bertanya masalah surat menyurat. Pada saat pengalaman konsumen saya dan saya itu di Samsat tidak ada kesulitan apapun, lebih mudah. Tapi syaratnya adalah harus BBN dulu. Jadi kalau teman-teman udah BBN terus dirubah ke konversi ini, surat menyuratnya itu gampang. Karena Samsat udah pada tahu perihal ini. Jadi jangan khawatir, dan untuk customer saya juga untuk beberapa semua motor ketang itu udah jadi plat biru. Ya, kecuali saya belum. Karena saya baru urus BBN-nya, ya. Nah, jadi teman-teman seperti itu untuk prosesnya, jadi jangan khawatir. Mudah-mudahan di 2025 ini biaya untuk konversinya mudah-mudahan bisa lebih turun, bahkan sampai gratis ya. Mudah-mudahan sampai gratis. Oke, kita akan tes saja motor ini. Tes dulu Kang. Nanti ke jalan Kang. Nah, kita akan tes jalan ya teman-teman. Jadi memang nggak ada suara ya, untuk handling jago. Basic motor Honda. Karena handlingnya bagus, pengereman bagus, suspensi apalagi sudah menggunakan suspensi BRT itu semuanya bagus. Jadi konversi ini tepat sebenarnya dibandingkan dengan motor-motor yang mocin ya. Ini nyaman sekali dipakainya guys. Handlingnya enak, woi, ya. Pokoknya luar biasa. Jadi teman-teman seperti ini, dan tenaganya jangan khawatir, enak kok, ya. Gam pindah sini Gam. Kamu lihat standar 1. Lihat standar 1 Pak ya, turunin. Kamu video. Agamnya agak turun. Turun, agamnya turun. Kelihatan nggak? Jangan kepotong nanti nggak sih. Sok.